Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bab penjualan konsinyasi. Eh, Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Denisa Sasa Putri. Yang kedua, Fatani Nisa Aminianisma. Yang ketiga, Siti Hana Rafidah. Dan yang keempat, ada Fani Ayu Prasetyawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsinyasi. Konsinyasi atau konsigmen adalah pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur di dalam perjanjian. Pemilik barang atau pihak yang menitipkan barang dinamakan konsignor. Pihak yang dititipi barang dinamakan pedagang komisi atau konsigni, menurut Suparwoto. Bagi konsignor, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu dinamakan barang konsinyasi atau consignment out. Barang konsinyasi tidak berada di perusahaan, akan tetapi masih milik perusahaan. Oleh karena itu, barang konsinyasi harus tetap dimasukkan sebagai elemen persediaan. Bagi konsigni, barang dari pihak lain dinamakan barang komisi atau barang titipan atau consignment in. Walaupun ada walaupun ada di perusahaan, tapi barang komisi bukan milik perusahaan. Oleh karena itu, barang komisi tidak boleh dimasukkan sebagai elemen persediaan bagi konsigni, menurut Suparwoto. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan ini, pihak-pihak dalam penjualan konsinyasi. Untuk konsignor yaitu pemilik barang dan konsigninya itu yang dititipi barang oleh konsignor. Selanjutnya mengenai akuntansi konsinyasi. Akuntansi oleh konsignor. Akuntansi oleh konsignor dapat diselenggarakan dengan dua metode. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang pertama yaitu metode terpisah. Pada metode ini, laba rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan dipisahkan dari laba atau rugi yang biasa. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Setiap jurnal yang dibuat konsignor pasti ada rekening barang konsinyasi. Rekening barang konsinyasi sendiri adalah rekening barang-barang konsinyasi yang merupakan persediaan bagi konsignor atau pemilik barang. Pencatatan yang dilakukan oleh konsignor mencakup 4 transaksi. Yang pertama yaitu pengiriman barang konsinyasi, yang kedua pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, yang ketiga menerima laporan pertanggungjawaban dari konsigni, dan yang terakhir ada menerima pembayaran dari konsigni. Konsignor hanya mencatat jurnal saat menitipkan barang ke konsigni dan saat menerima laporan konsinyasi serta uang dari konsigni. Berikut adalah pencatatannya, jurnal pencatatannya. Yang pertama ada pengiriman barang konsinyasi dengan jurnal barang konsinyasi pada persediaan. Dan yang kedua, pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, jurnalnya, barang konsinyasi pada kas. Dan yang ketiga, menerima laporan pertanggungjawaban komisioner, jurnalnya, piutang komisioner atau piutang konsigni, barang konsinyasi, pada barang konsinyasi. Dan yang terakhir ada menerima pembayaran dari komisioner. Jurnalnya kas pada piutang komisioner atau konsigni. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatani Nisa. Kepada Fatani Nisa, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Denisa. Yang kedua, ada metode tidak terpisah. Pada metode ini, laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya yang reguler. Pencatatan yang dilakukan oleh konsignor mencakup 3 transaksi. Yang pertama, pembayaran biaya angkut, menerima laporan pertanggungjawaban dari konsigni, dan menerima pembayaran dari konsigni. Berikut pencatatannya. Pada pembayaran biaya angkut terdapat jurnal biaya transport pada kas. Yang kedua,
Pada menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, terdapat jurnal piutang komisioner dan biaya pada penjualan. Yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner, jurnalnya kas pada piutang. Next. Yang kedua, akuntansi oleh konsigni. Ada dua metode, yaitu pertama metode terpisah dan metode tidak terpisah. Pada metode terpisah, laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari laba atau rugi yang biasa. Untuk memisahkan, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsigni harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening atau barang komisi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh konsigni hanya mencakup 4 transaksi. Yang pertama, membayar biaya angkut, menjual barang komisi, mengirim laporan pertanggungjawaban kepada konsignor, dan mengirim pembayaran kepada konsignor. Berikut pencatatannya. Yang pertama, pada transaksi membayar biaya angkut perakitan terdapat jurnal barang komisi pada kas. Pada transaksi menjual barang komisi terdapat jurnal kas pada barang komisi. Yang ketiga, pada transaksi mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamat terdapat jurnal barang komisi pada utang. Yang keempat, mengirim pembayaran kepada pengamat terdapat jurnal utang pada kas. Konsigni tidak membuat ayat jurnal untuk penerimaan persediaan, tetapi dicatat dalam jurnal memorandum untuk kepentingan pengendalian. Jurnal memorandum ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak ada dalam jurnal khusus. Next. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Fatanin. Yang kedua adalah akuntansi oleh konsigni dengan metode tidak terpisah. Pada metode ini, semua laba rugi yang diperoleh dari kegiatan konsigni tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kegiatan reguler. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsigni dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dilakukan oleh konsigni mencakup 3 transaksi, yaitu yang pertama, membayar biaya angkut atau perakitan, yang kedua, menjual barang komisi, dan yang ketiga, mengirim pembayaran kepada konsignor. Berikut adalah pencatatannya. Jurnal pertama adalah membayar biaya angkut atau perakitan. Jurnalnya yaitu utang pengamanat atau konsignor pada kas. Yang kedua, menjual barang komisi. Jurnalnya adalah kas pada penjualan dan harga pokok penjualan pada utang pengamanat atau konsignor. Dan yang ketiga, jurnal untuk mengirim pembayaran kepada pengamanat atau konsignor adalah utang pengamanat atau konsignor pada kas. Next. Berikut adalah contoh soalnya. Pada tahun 2015, PT Mawar mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko melati. Isi perjanjian tersebut adalah yang pertama, PT Mawar menitipkan barang kepada toko melati. Yang kedua, toko melati berhak atas komisi sebesar 10% dari hasil penjualan. Jadi komisi ini ditentukan berdasarkan masing-masing perusahaan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT Mawar. Dan yang keempat, toko melati harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Berikutnya, transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi untuk bulan Januari 2015. Yang pertama, toko Mawar mengirimkan 50 unit barang ke toko melati. Harga pokok barang tersebut per unit adalah Rp750.000, sedangkan harga jual ditentukan Rp1.100.000. Yang kedua, PT Mawar membayar biaya angkut sebesar Rp700.000. Yang ketiga, toko melati menerima kiriman barang dari PT Mawar dan membayar biaya perakitan sebesar Rp800.000.
Yang keempat, toko melati berhasil menjual seluruh barang dagang secara tunai. Yang kelima, toko melati mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT Mawar. Dan yang keenam, toko melati mengirimkan kas yang menjadi hak PT Mawar, yaitu penjualan sebanyak 50 unit dikali dengan 1.100.000 rupiah, yaitu harga jualnya, sehingga totalnya adalah 55 juta rupiah. Komisi 10% dikali dengan total penjualannya tadi, yaitu 55 juta rupiah, sehingga komisinya adalah sebesar 5.500.000 rupiah. Biaya perakitan sebesar 800.000 rupiah, sehingga kas yang dikirimkan adalah total penjualan 55 juta rupiah dikurangi dengan total komisi dan biaya perakitan sejumlah 606.300.000 rupiah, sehingga kas yang dikirimkan adalah 48.700.000 rupiah. Yang diminta adalah A. Buatlah jurnal untuk konsignor dan konsigni dengan metode terpisah. Dan yang B. Buatlah jurnal untuk konsignor dan konsigni dengan metode tidak terpisah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani. Untuk Fani, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk jawabannya, yang pertama, pada jurnal metode terpisah. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada PT Mawar sebagai pengamanat atau konsignor, jurnalnya yaitu barang konsinyasi pada persediaan sebesar 75.500.000 rupiah. Didapatkan dari 50 unit dikali dengan HPP sebesar 750 menghasilkan 37.500.000 rupiah. Untuk toko melati sebagai kausioner atau konsigni tidak mencatat jurnal. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua, pada PT Mawar, jurnalnya yaitu barang konsinyasi pada kas sebesar 700.000 rupiah. 700.000 rupiah didapatkan dari biaya angkut yang dibayarkan oleh PT Mawar. Untuk toko melati tidak mencatat jurnal. Yang ketiga, pada PT Mawar tidak mencatat jurnal. Untuk toko melati, jurnalnya yaitu barang komisi pada kas sebesar 800.000 rupiah. Yang selanjutnya transaksi nomor 4. Untuk PT Mawar tidak mencatat jurnal. Untuk toko melati, jurnalnya kas pada barang komisi sebesar 55 juta rupiah. Selanjutnya untuk transaksi yang kelima, pada PT Mawar, jurnalnya yaitu piutang komisioner atau konsigni sebesar 48.700.000 rupiah dan barang konsinyasi sebesar 6.300.000 rupiah. Pada barang konsinyasi sebesar 55 juta rupiah. Untuk toko melati, jurnalnya barang komisi pada utang pengamanat atau konsignor sebesar 48.700.000 rupiah. Untuk transaksi yang keenam, maaf, untuk slide yang selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya untuk transaksi yang keenam, yaitu kas pada piutang komisioner atau konsigni sebesar 48.700.000 rupiah pada PT Mawar, dan untuk toko melati, jurnalnya utang pengamanat pada kas sebesar 48.700.000 rupiah. Yang kedua,
jurnal metode tidak terpisah. Untuk transaksi yang pertama pada PT Mawar sebagai konsignor dan toko melati sebagai konsigni tidak mencatat jurnal. Untuk transaksi yang kedua pada PT Mawar mencatat jurnal biaya transport pada kas sebesar Rp700.000 dan untuk toko melati tidak mencatat jurnal. Untuk transaksi yang nomor 3 pada PT Mawar tidak mencatat jurnal dan untuk toko melati jurnalnya utang pengamanat atau konsignor pada kas sebesar Rp800.000. Untuk transaksi yang keempat, pada PT Mawar tidak mencatat jurnal. Untuk toko melati, jurnalnya kas pada penjualan sebesar 55 juta rupiah. Dan HPP pada utang pengamanat sebesar 49.500.000. 49.500.000 didapat dari penjualan sebesar 55 juta dikurangi dengan komisi 10% sebesar 5.500.000. Untuk transaksi yang kelima, pada PT Mawar jurnalnya piutang komisioner atau konsigni sebesar 48.700.000 dan biaya sebesar 6.300.000. 6.300.000 didapatkan dari komisi 10% sebesar 5.500.000 ditambah dengan biaya perakitan sebesar Rp800.000 pada penjualan sebesar Rp55 juta dan HPP pada persediaan sebesar 37.500.000. Untuk toko melati tidak mencatat jurnal. Selanjutnya untuk transaksi yang keenam, pada PT Mawar, jurnalnya kas pada piutang komisioner sebesar 48.700.000 dan untuk toko melati, jurnalnya utang pengamanat atau konsignor pada kas sebesar 48.700.000. Next. Berikut sumber referensi dari kelompok kami. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.